pelajaran IPA kelas 6. Nah, tujuan pembelajaran dari materi IPAS ini tentang saya yaitu yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan mendefinisikan pengertian sistem tata surya. Artinya mendefinisikan berarti bisa kamu memahami, menceritakan kembali apa yang kamu tadi pelajari. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan anggota sistem tata surya. Artinya kamu bisa menggambarkan, artinya menjabarkan, menjelaskan mengenai sistem tata surya. Peserta didik mampu menganalisis, mengkarakteristik anggota sistem tata surya, bisa menjelaskan satu persatu fungsi dari planet, ya. Terus selanjutnya yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan planet yang termasuk dalam planet dalam atau planet luar. Oke, sebentar ya. Selanjutnya yaitu melalui kerja proyek, peserta didik mampu membuat model alat peraga sistem tata surya dengan teliti dan benar, serta mempresentasikannya dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Kita pertama belajar ke materi matahari dulu ya. Sebentar. Matahari adalah bintang yang berupa gas bola panas dan bercahaya dan menjadi pusat titik sistem tata surya. Matahari dari bumi sekitar 150 juta kilometer yang disepakati menjadi pusat satuan astronomi. Ini ada hitungan tersendiri dari ahlinya ya, dari ahli astronomi sendiri. Matahari memiliki 4 lapisan, ini harus ingat. Matahari memiliki 4 lapisan sebagai berikut. Inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan yang terakhir korona. Ya, inti matahari yang paling bawah, selanjutnya itu fotosfer, yang di atasnya kromosfer, selanjutnya yang terakhir paling atas korona. Oke, lanjut. Planet. Nah, sekarang kita langsung ke planet. Tadi kita udah belajar tentang matahari. Planet yang pertama itu Venus. Ini nanti agak lagi dijalankan ya, biar nanti aku sama berjalan. Venus adalah planet terpanas di tata surya, planet kedua dari matahari, dan tetangga terdekat di bumi. Ingat nih, Venus paling tetangga terdekat dari bumi. Meskipun memiliki ukuran dan komposisi mirip bumi, Venus diselimuti atmosfer tebal yang mengandung gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan awan asam sulfat, sehingga menciptakan efek rumah kaca ekstrim yang buatnya lebih panas daripada Merkurius. Venus juga merupakan planet paling terang di langit malam dan memiliki rotasi retrograde berlawanan dengan planet lain, serta pemikiran yang aktif dengan banyaknya gunung berapi. Jadi Venus ini planet yang paling panas di antara tata surya. Dan yang paling dekat dari apa? Paling dekat dari apa? Bumi. Tetangga terdekat dari bumi. Ini planet kedua setelah matahari. Oke, lanjut planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Yang pertama tadi terpanas ya. Sekarang ini yang Merkurius planet paling terkecil di tata surya, sekaligus yang terdekat dengan matahari, dan merupakan planet terestrial atau berbatu. Merkurius bergerak paling cepat menuju matahari dan memiliki orbit yang sangat elips. Ya, planet ini memiliki permukaan yang dipenuhi kawah dan tidak memiliki bulan. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari Merkurius adalah ukuran dan kedekatan dengan matahari, planet terkecil di tata surya dan terletak paling dekat dengan matahari. Ini yang planet yang kedua yang terdekat dari matahari ya. Bukan planet terpanas. Tadi apa planet terpanas? Venus, planet terpanas. Nah, yang kedua ini Merkurius paling terkecil, tapi bukan planet terpanas. Meskipun planet terdekat dengan matahari, tapi bukan termasuk planet yang terpanas, ya. Merkurius bukanlah planet terpanas karena tidak memiliki atmosfer yang cukup
untuk menahan panas, tidak seperti Venus. Jadi Venus adalah planet yang terpanas, yang paling dekat dengan bumi. Dan Merkurius adalah planet yang dekat dari bumi, tapi tidak memiliki panas. Oke, lanjut. Planet bumi, ini tempat tinggal kita sekarang, bumi. Bumi dikenal sebagai planet biru karena diperhatiin ya, bumi dikenal sebagai planet biru karena sebagian besar permukaan bumi adalah air. Nah, nanti ada pertanyaan ya, simak ya nanti ya, penjelasan dari Ibu simak. Bumi dikenal sebagai planet biru karena sebagian permukaan bumi adalah air. Untuk satu kali orbit mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu 1 tahun 365,25 hari. Kalau rotasinya 24 jam. Bumi memiliki sebuah satelit. Nah, ini diingat nih. Bumi dikenal sebagai planet biru. Kenapa? Karena sebagian permukaan bumi adalah air. Nanti ditanya, jaraknya memerlukan waktu berapa 1 tahun? 365,25 hari. Rotasinya berapa jam bumi? 24 jam. Oke, lanjut ke Mars. Mars merupakan berupa batu-batuan yang mengandung besi oksida, sehingga Mars disebut juga planet merah. Nanti ada pertanyaan, mengapa planet Mars disebut planet merah? Karena permukaannya berupa batu-batuan yang mengandung besi oksida. Nih, dengerin nih. Nanti ada pertanyaan, mengapa disebut dengan planet merah, Mars? Karena permukaannya berupa batu-batuan yang mengandung besi oksida. Revolusinya berapa hari, Mars? Ada berapa di situ? 687 hari. Terus rotasinya berapa? 24,6 jam. Berapa? 24,6 jam. Mars memiliki 2 satelit, apa? Phobos dan Deimos. Nanti pertanyaannya, Mars memiliki 2 satelit, apa namanya? Phobos dan Deimos. Oke, lanjut. Jupiter merupakan planet terbesar. Nah, ini terbesar Jupiter. Tadi yang terkecil apa? Merkurius. Pintar. Berarti nyimak nama dari Ibu. Jupiter merupakan planet terbesar dengan diameter 142.860 km dan massa 1,9 kali 1,27 kg. Jaraknya terhadap matahari sekitar 778 juta kilometer. Itu jarak dari matahari. Nanti ditanya Jupiter jarak ke matahari berapa, sayang? 778 kilometer. Revolusinya berapa tahun? 12 tahun. Terus rotasinya berapa? 9,8 jam. Berapa rotasinya? 9,8 jam. Jupiter mempunyai atmosfer nggak? Mempunyai atmosfer. Jadi ini Jupiter merupakan salah satu planet yang terbesar. Jarak dari matahari berapa? 778 juta kilometer. Revolusinya berapa? 12 tahun. Rotasinya berapa? 9,8 jam. Lanjut ke Saturnus. Jarak Saturnus dari matahari adalah 1428 juta kilometer. Ini ada ukuran sendiri ya dari ahlinya, dari ahli astronomi. Saturnus dikenal sebagai planet yang mempesona. Ini paling cantik nih planet. Jadi kalau ibu tanya planet apa yang paling mempesona, planet Saturnus.